Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga meskipun kita dalam keadaan pandemi COVID-19, semoga kita selalu dilimpahi kesehatan, sehat jasmani dan rohani kita. Jadi kita akan tetap bersemangat dalam belajar meskipun di rumah. Oke, Ibu, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai globalisasi. Oke, pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar mengenai perubahan sosial dan budaya. Nah, perubahan sosial dan budaya ini sangat berkaitan dengan globalisasi. Seperti yang kalian ketahui bersama, bahwa setiap negara di dunia itu sebenarnya saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Misal, satu negara itu kekurangan bahan pangan dan negara lain itu kelebihan bahan pangan. Jadinya suatu negara yang kekurangan bahan pangan itu akan mengimpor bahan pangan dari negara yang kelebihan bahan makanan. Seperti itu. Seperti kita Indonesia ini ketika kekurangan bahan pangan, misal beras, itu kita akan mengimpor beras dari suatu negara yang kelebihan bahan pangan. Itu salah satu faktor adanya globalisasi. Lalu, apa itu makna globalisasi? Globalisasi itu berasal dari kata global. Yang berarti universal. Seperti pada artinya, itu berarti global itu yang bermakna universal atau umum. Jadi, dapat diartikan bahwa globalisasi adalah proses integrasi internasional. Yang dimaksud dari proses integrasi internasional ialah proses integrasi ini berarti penyatuan dari negara-negara di dunia, baik itu di bidang ekonomi, budaya, sosial, maupun yang lainnya. Jadi, seiring berjalannya waktu, kita itu semua negara-negara di dunia itu pastilah merasa lebih terbuka pada dunia luar. Jadi mereka itu tidak membatasi lagi baik itu budaya, terus perdagangan, itu mereka itu selalu keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Lalu kita berlanjut pada bentuk-bentuk globalisasi. Bentuk-bentuk globalisasi ini ada membagi bentuk globalisasi menjadi 5 bidang, yaitu yang pertama di bidang budaya. Maksudnya di bidang budaya itu misal kalian itu di Indonesia itu budaya cium tangan ketika mau berangkat sekolah. Itu adalah budaya yang menjadi kebiasaan orang Indonesia. Jadi kalau apa yang dimaksud dengan globalisasi di bidang budaya? Jadi budaya-budaya di dunia itu bisa masuk ke negara kita. Begitupun dengan budaya kita itu bisa masuk ke
budaya mereka. Contoh saja itu budaya dunia yang masuk ke negara kita, budaya global yang masuk ke negara kita itu semisal dalam bidang budaya yang bahasa seperti yang kita ketahui bersama bahwa bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Itu jadinya setiap warga negara di dunia itu setidaknya bisa mengetahui bahasa Inggris untuk komunikasinya di ranah internasional gitu. Jadi semua orang pastinya kalian di sekolah juga mempelajari mengenai bahasa Inggris. Nah, itu bertujuan untuk memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan masyarakat internasional gitu. Lalu jika kita melihat mengenai globalisasi di bidang budaya ini, itu ada manfaat dan juga ancamannya bagi budaya kita sendiri, yaitu budaya lokal. Jadi budaya lokal itu seiring dengan masuknya budaya-budaya global ke Indonesia, itu budaya lokal itu semakin tersisihkan, seakan-akan tersisihkan seperti itu. Tapi jika kita sebagai penerus bangsa itu berusaha untuk melestarikan budaya lokal, tidak menutup kemungkinan bahwa budaya lokal ini tidak kalah saing dengan budaya global seperti itu. Bahkan sekarang itu kebanyakan ada penyatuan antara budaya global dan budaya lokal yang disebut dengan glokal. Nah, seperti contoh, apakah kalian pernah berkunjung ke kafe-kafe seperti di dekat rumah kalian? Nah, kafe-kafe itu kan budaya global. Budaya dari luar itu masuk ke negara kita. Lalu mereka, pemilik kafe itu menggabungkan antara budaya lokal dan budaya global. Seperti adanya ornamen-ornamen khas budaya lokal seperti sepeda ontel, beca, seperti itu. Oke, kita lanjut ke bidang selanjutnya, yaitu bidang komunikasi. Bidang komunikasi ialah seperti yang kita ketahui bersama bahwa komunikasi itu ialah penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak yang lain. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa era sekarang itu komunikasi itu sangatlah mudah. Jangankan yang sesama orang-orang Indonesia, kita bahkan bisa berkomunikasi dengan orang-orang di luar negeri sana. Dengan berkembangnya alat komunikasi seperti yang sekarang ini, seperti handphone, internet, awalnya masyarakat di dunia itu melakukan komunikasi secara tradisional, jadi jangkauannya itu terbatas. Lalu dunia itu mengalami perubahan, jadi mengalami perkembangan dalam bidang komunikasi. Seperti teknologi sekarang ini seperti telepon, terus internet, handphone, gitu. Jadi itu teknologi semacam itu akan memudahkan kita untuk berkomunikasi. Jangankan berkomunikasi dengan sama orang Indonesia, kita bahkan bisa berkomunikasi dengan orang-orang di luar negeri sana. Jadi bidang komunikasi ini itu teknologi yang semakin canggih memudahkan kita untuk berkomunikasi, kita berhubungan dengan, berinteraksi dengan orang-orang di luar negeri sana. Bidang selanjutnya dalam bentuk globalisasi ini ialah bidang ekonomi. Jadi globalisasi ini tidak hanya mencakup dalam bidang budaya, dalam bidang komunikasi, namun juga dalam bidang ekonomi. Setelah kita ketahui bersama, itu globalisasi bidang ekonomi ialah suatu aktivitas ekonomi yang secara global dan terbuka. Jadinya adanya globalisasi dalam bidang ekonomi ini menghilangkan hambatan-hambatan di seluruh dunia, di setiap negara itu menjadikan
satu pasar. Jadi mereka itu bebas memperdagangkan dagangannya ke seluruh dunia seperti itu. Apakah kalian tahu mengenai perdagangan bebas? Perdagangan bebas ialah suatu sistem perdagangan internasional yang menghilangkan hambatan-hambatan untuk melakukan transaksi perdagangan di ranah internasional. Jadi tidak ada hambatan untuk melakukan transaksi di situ. Adanya globalisasi bidang ekonomi ini ditandai diantaranya terdapat beberapa organisasi ekonomi di ranah internasional seperti AFTA, terus OPEC. Selain dibentuknya organisasi internasional, ada pula yang sering kita lihat di sekitar kita itu perusahaan berskala internasional, seperti kalian pasti tahu dengan KFC, terus Pepsi, terus Cola, terus McDonald itu. Nah, itu adalah beberapa contoh perusahaan berskala internasional yang pemasarannya itu bukan hanya di satu negara, bahkan di banyak negara di dunia. Oke, kita berlanjut ke bidang selanjutnya, yakni globalisasi di bidang iptek. Globalisasi bidang iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi ini, seiring berkembangnya zaman, perkembangan iptek itu semakin dirasakan oleh masyarakat di dunia. Berkembangnya iptek ini membantu kita dalam mencari semisal informasi yang ingin kita ketahui ataupun ingin berkomunikasi dengan teman yang jauh. Seiring dengan berkembangnya iptek ini, kita dapat merasakan kenyamanan dan kemudahan dalam menggunakan iptek itu sendiri. Kita dapat mudah mencari informasi, berkomunikasi, dan lain sebagainya. Bentuk globalisasi selanjutnya yaitu pada bidang transportasi. Semakin berkembangnya transportasi pada era sekarang itu memudahkan kita untuk semisal kita mau membeli barang di Bandung semisal. Nah, dengan adanya berkembangnya transportasi ini kita dapat dengan mudah mendapatkan barang tersebut. Dan juga berkembangnya transportasi ini itu memudahkan kita dalam misal menempuh perjalanan ke luar negeri. Jadi dengan adanya transportasi ini dapat menghilangkan batas-batas, baik itu batas geografis, batas-batas wilayah di dunia itu dapat kita tempuh dengan mudah dengan adanya transportasi yang semakin maju. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini mengenai globalisasi. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak globalisasi. Kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.